Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Sekarang tanggal 13. Bunga Wijayati, Vina, Faiza, Kezia, Uni, Sofi, Putri, Pulang, Novita, Sally, Laila, Zahra, Salu, Anissa. Dua ya yang udah berangkat. Kemarin kita telah membahas tentang puasa. Hari ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? Apa saja? Sebutkan Mbak Uni. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat fardu 50. Yang pertama apa pengertian sholat fardu? Coba buka buku halaman 27. Sudah dibuka? Di situ tertera pengertian sholat. Pengertian sholat apa coba? Siap. Dalam bahasa Arab, sholat berarti doa. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu syarat sholat didefinisikan oleh para ulama sebagai ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan, kata sholat semakna dengan doa contohkan dalam ayat berikut. Coba dibaca ayatnya. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholawata sakanun lakum. Artinya dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Jadi, sholat merupakan perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya adalah dasar hukum perintah sholat fardu. Sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua. Setelah membaca dua kalimat syahadat, maka sholat menjadi pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu, apa saja perkara yang membatalkan sholat? Mari kita bahas dalam ketentuan sholat. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Yang kedua, datangnya hadas. Yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Semisal di depan kita ada tiba-tiba jatuh
pada pakaian, badan, dan tempat sholat. Yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah dipahami. Contoh, jangan berdiri. Yang keempat, tertawa lebar ketika sholat. Yang kelima, makan dan minum meskipun sedikit. Yang keenam, murtad ketika sholat. Yang ketujuh, gila ketika sholat. 8, berpaling dari arah kiblat. 9, tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat. Semisal kita pakai mukena, tiba-tiba mukenanya terbang, maka mukanya terbang terus aurat kita terbuka, maka hal itu dapat membatalkan sholat. Yang ke-10, meringkas rukun sholat seperti ruku, i'tidal dijadikan satu sehingga ruku langsung sujud. Tidak melaksanakan i'tidal, maka sholatnya batal. Yang ke-11, ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalnya zuhur atau asar. Misalnya kita sholat, terus ragu dalam tengah-tengah sholat, kita tadi niat sholat asar atau sholat zuhur ya, maka hal itu dapat membatalkan sholat. Tata cara sholat fardu 5 waktu. Ada tata cara sholat fardu 5 waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pertama, berdiri tegak dengan disertai niat. Coba Zia, niat sholat zuhur. Jika kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Salli pada zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman fardu lillahi. ya betul. Yang kedua adalah takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya kita membaca surat-surat pendek. Yang selanjutnya ruku. Coba bacaan ruku, bagaimana Mbak Sofi? Ya betul. Selanjutnya doa iktidal. Setelah kita melaksanakan ruku, kita berdiri dari ruku disebut dengan iktidal. Yang kedelapan adalah sujud. Terus setelah kita melaksanakan sujud, kita duduk di antara 2 sujud yang disebut dengan duduk tawaruk. Yang ke-10 adalah membaca tasyahud awal. Yang 11 membaca doa tasyahud akhir. Selanjutnya doa-doa setelah membaca tasyahud akhir dan sholawat. Dan yang terakhir adalah mengucapkan salam dalam sholat. Terus ada hikmah di balik pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, sholat fardu merupakan sarana pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak pagi hingga malam.
Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maghribi dalam kitab tafsirnya mengatakan sholat fardu ditentukan waktunya agar manusia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tenggelam dalam keburukan. Yang kedua, sholat fardu 5 waktu membantu menjaga kebersihan jasmani dan kesehatan rohani. Yang ketiga, sholat fardu 5 waktu membantu menjaga kesehatan. Yang terakhir, sholat fardu 5 waktu membantu kedisiplinan individu. Jadi jika kita melaksanakan sholat fardu, berarti kita sedang melaksanakan kedisiplinan. Paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Minggu depan kita akan membahas tentang haji. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.